Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Miss Kiki. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Miss Kiki harap selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita memasuki pembelajaran tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah pembelajaran 1. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to subscribe Kiki Kartika Saris channel. Happy watching and keep learning because knowledge is the key to power. Let's start to learn together. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tema 7 yaitu kebersamaan. Kalian bisa lihat pada 4 gambar ini yang menunjukkan gambar pertama itu adalah kebersamaan di rumah subtema 1. Kita akan mempelajari itu ya. Lalu di subtema 2, kebersamaan di sekolah. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Dan subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Subtema 1, kebersamaan rumah, pembelajaran 1, pada halaman 4. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ya, kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Pembelajaran 1. Kebersamaan di rumah Siti. Ayo mengamati. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Ayo bercerita. Dengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh Miss Kiki. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa."
Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus menjawab, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular bertanya, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Ya, ini adalah dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan oleh Nurganini Solihati pada tahun 2007. Kalian dapat mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan dongeng sebelumnya, yaitu pada halaman 7, nomor 1, 2, dan 3. Kalian dapat langsung kerjakan di buku paket kalian sesuai dengan teks bacaan dongeng tersebut. Ayo berdiskusi. Mari kita diskusikan tentang isi dongeng yang telah Miss Kiki bacakan. Kalian sudah dengar semuanya pasti ya? Jadi, isi dari dongeng tersebut adalah dengan kecerdikannya, tikus berhasil menyadarkan ular ketika ular akan memakannya. Tikus menyadarkan ular bahwa ular butuh teman untuk mencari makan, sehingga ular tidak harus memakan tikus dan mereka bisa mencari makan bersama. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Mengenal pecahan. Ya, di tema 7 ini pada pembelajaran matematika kita akan memasuki pembelajaran pecahan. Perumpamaan di sini yaitu pada donat. Kalian bisa lihat sisi sebelah kiri donat yang masih utuh. 1 ya, dia utuh. Lalu di sisi kanan donat yang sudah dipotong sama besarnya menjadi 2 bagian. Dapat disebut juga setengah. Dalam pecahannya yaitu 1/2. Kenapa? Karena setiap bagian kue
di atas tersebut disebut pecahan setengah karena merupakan satu bagian dari dua bagian yang sama. Jadi itu kan dari donat yang satu. Kita pecahkan, kita potong menjadi dua. Dua bagian yang sama ya, ukurannya sama. Dari yang satu menjadi dua, maka disebutnya setengah. Tapi jangan lupa, dibagi dua tapi dengan ukuran yang sama. Sama-sama ya. Maka disebutnya setengah atau 1/2. Selanjutnya di sini, sisi sebelah kiri sama seperti sebelumnya masih utuh satu donat. Sedangkan sisi sebelah kanan itu dia dibagi tapi tidak sama besar nih. Berbeda. Ini bukan disebut setengah ya. Bukan setengah ini. Karena setiap bagian itu pecahannya itu tidak sama. Yang disebut setengah itu harus sama bagiannya saat dipecah. Di sini dijelaskan, setiap bagian kue di atas bukan pecahan setengah karena tidak merupakan satu bagian dari dua bagian yang sama. Paham? Ya, kalau masih kurang paham kalian lihat bedanya. Tadi yang sebelumnya donatnya dibagi sama besar. Sedangkan yang ini tidak sama besar, maka bukan setengah disebutnya, ya. Ya, ini perumpamaannya. Kalian bisa lihat dari kotak sisi sebelah kiri ada satu donat, satu utuh. Lalu bagian tengah itu dibagi menjadi dua bagian donat yang sama besar. Nah, satu bagian donat dari dua bagian donat. Itu untuk yang ketiga. Kalian bisa lihat dia hanya mengambil setengahnya saja. Itu kan disebutnya satu bagian dari dua bagian donat. Maka kenapa ini disebutnya adalah setengah? Seperti kalian lihat ya, pecahannya ditulisnya seperti ini. 1/2. Jadi dibacanya ini adalah setengah atau 1/2. Ayo berdiskusi. Nomor 1. Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Ya, sudah jelas. Ini donat yang satu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Makanya disebut setengah. Sedangkan gambar yang kedua, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Padahal sama, Miss. Itu kan dipotongnya ada dua bagian juga. Jelas beda. Untuk gambar yang kedua itu, donatnya memang dibagi menjadi dua tapi tidak sama besar. Karena yang disebut setengah itu adalah satu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Paham sampai sini ya? Kalian harus sudah bisa membedakan setengah atau 1/2. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat pada halaman 10. Nomor 1. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Ini seperti yang sebelumnya. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nih, yang tadi nih, masih ingat? Kalau dipotong menjadi dua bagian sama besar, maka disebutnya apa? Ya, kalian jawab. Kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 pada halaman 10. Arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Baik, di sini sudah kalian lihat ada bangun datar yang sudah diberi titik-titik itu ya, pembagian menjadi dua. Jadi sudah dibagi menjadi sama besar. Sekarang kalian hanya mengarsir di sisi setengahnya saja.
Karena ini pembelajaran 1/2 atau setengah, maka yang diarsir hanya setengah saja, agar dihitungnya 1/2. Kalau diarsir semuanya nanti jadi 1 utuh, ya. Tolong kalian coba kerjakan. 2, 3, 4, 5, dan 6 diarsir pada halaman 11. Hanya satu sisinya saja ya. Setengahnya saja, paham? Seperti contoh nomor 1. Selamat mengerjakan. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Keterangan. Untuk K yaitu bunyi yang kuat, L bunyi lemah. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nomor 1 ada duk. 2 prok. Jika dua bunyi di atas dibandingkan maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah pada halaman 12. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Misalnya, bunyi botol kaca dipukul dan bunyi botol plastik dipukul. Maka jika dibandingkan mana yang lebih kuat dan mana yang lemah? Ya, bunyi yang lebih kuat adalah botol kaca, sedangkan bunyi yang lebih lemah adalah botol plastik. Nomor 2 pada halaman 13. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Yang pertama, bunyinya prok. Kedua, tek. Ketiga, tong. Berdasarkan bunyi-bunyi tersebut, bunyi yang paling kuat adalah nomor 3, yaitu tong. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 2, yaitu tek. Lagu Cicak Tempo 2/4 ciptaan A.T. Mahmud. Pasti kalian sudah tidak asing dengan lagu ini. Yang tahu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Demikian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sedang belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Miss Kiki mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat media pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Goodbye.